Selamat siang, saya Fedi Pilor, guru asuransi dari Gragon Cafe BRI Gatot Subroto ya. Jadi siang hari ini saya bersama dengan kemarin calon wakil gubernur ya Sumatera Utara, Pak Haji Hasan Sagala, Basri Sagala ya. Betul ya? Betul, Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang ya. Pak Freddy. Jadi kali ini saya dan Pak Hasan ingin berbagi cerita tentang resiko dan politik ya, begitu. Nah, Pak Hasan, kan kita tahu bahwasannya saat ini untuk menjadi caleg dari partai manapun katanya membayar ya supaya bisa masuk ke dalam norma urutan yang lebih tinggi, supaya pada waktu kata misalnya nanti para rakyat memilih dia bisa masuk ke sebagai caleg di situ. Bagaimana menurut Bapak? Ya begini Pak, memang pengalaman politik ini setiap orang berbeda-beda Pak. Ya. Mungkin apa yang saya alami tentu mungkin tidak dialami oleh orang lain. Dan demikian juga orang lain tidak mengalami apa yang saya alami. Tapi pengalaman saya ketika saya kemarin maju menjadi caleg DPR RI dari Partai PDI Perjuangan dari Sumatera Utara, tentu saya sampaikan di sini ya kami tidak ada dikutip biaya apapun. Dari PDIP nggak Dari PDIP tidak ada. Bapak caleg dari DPR? DPR RI pada waktu itu dari Dapil Sumut 2 ya. Tidak ada dipilih, tapi tentu ketika kita mendaftar ada yang kita keluarkan, apakah umpamanya membeli materai, apakah umpamanya mengurus surat-surat yang lain, itu saya kira bukan biaya lah, itu sebuah administrasi dan itu saya kira dimanapun tentu ada ya. Tapi kalau yang namanya untuk membayar kepada partai, mahar enggak. Tapi yang lebih penting lagi adalah karena kita sudah diberikan tugas oleh partai, kita dicalonkan menjadi calon legislatif, tentu kita harus diwajibkan untuk berkampanye Pak. Berkampanye, mendatangi masyarakat, bersosialisasi, berkenalan, berjumpa dengan masyarakat, diskusi, melakukan perjumpaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, menyerap aspirasi dan lain sebagainya. Tentu dalam hal itu kita membutuhkan pemanya operasional, perjalanan, pribadi sendiri, akomodasi itu dari pribadi kita. Nyewa mobil itu makan semacam betul Pak. Masa dibayarin semua? Masa dibayarin, termasuk mungkin ada kita butuh kartu nama, cetak kartu nama, baju, kaos, dan juga mungkin spanduk-spanduk partai. Kita itu tentu dari pribadi kita. Tentu seorang caleg tidak mungkinlah menurut saya tidak punya persiapan ke situ, apalagi dia sudah berani. Begitu dia berani mencalonkan menjadi calon anggota legislatif, tentu dia harus punya persiapan itu. Ya kalau dia nggak punya berarti ngapain dia maju? Karena bagaimanapun hakikatnya kita maju menjadi caleg itu adalah pertama menjumpai kepada masyarakat, mendengar, menyampaikan kita punya ide-ide, gagasan kita, ide kita. Jadi dengan demikian ketika kita pertemuan dengan 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, tentu kita harus siapkan pemanya akomodasinya, konsumsinya, tentu kita harus siap untuk itu. Jadi lumayan kalau akomodasi konsumsi ya? Ya, pasti. Dan saya kira semua caleg harus punya persiapan itu. Jadi tentu siapapun dia pasti punya, begitu dia maju menjadi caleg, dia harus punya persiapan dana yang cukup ya? Termasuk juga idenya. Terkadang begini Pak Freddy, dia sudah punya persiapan dana, modal, tapi dia tidak mempersiapkan idenya, percuma juga. Padahal yang kita jual kepada masyarakat adalah selain gagasan kita, ide kita ketika kita nanti duduk di legislatif, tentu kita juga harus punya persiapan untuk itu kan. Jadi kita kepingin juga ke depan anggota legislatif itu adalah anggota yang punya ide-ide cemerlang untuk masyarakat, tentu itu harus didiskusikan, integritas. Jadi saya kira baik pikiran, ide maupun gagasan juga harus siap secara mental, tapi juga dana juga modal harus mumpuni juga. Itu saya kira. Nah, pertanyaannya begini, untuk menjadi caleg itu kan saya dengar dari beberapa partai yang lain ya selain PDIP, itu katanya mesti bayar mahar, dan kemudian semakin tinggi nomor caleg kita, makin tinggi nomor 1 atau nomor 2, itu semakin tinggi pula maharnya ya. Itu baru mahar ke partai ya. Nah, otomatis kalau katakanlah misalnya seorang pegawai biasa ya pensiunan, dia mesti menjual tanah, menjual segala macam untuk dapat menjadi caleg, dan kemudian ternyata gagal, berarti kan tanda petik kan dia gambling. Gambling kan. Nah, ini bagaimana kalau katakanlah, apakah ada suatu garansi, suatu asuransi bahwasan mereka pasti menang ataupun bisa dikembalikan, atau bagaimana? Saya kira gini Pak ya. Jadi dalam berbisnis maupun berpolitik ini ya, kita kan harus juga hitung ya risiko yang kita
akan hadapi ya. Kita taruh berapa duitnya tuh? Iya, jadi di bisnis itu juga kan demikian kan. Kalau dihitungan di bisnis itu ya tentu modal yang kita keluarkan harus bisa juga tidak hilang tapi bisa tumbuh kan begitu bisnis Pak ya. Tapi di politik ini kadang agak berbeda Pak. Oh gitu ya. Kadang ya kita keluarkan modal sebanyak-banyaknya tapi kepentingan kita apa? Supaya menang. Bukan supaya ingin kembali. Ada juga yang demikian dalam berpolitik itu. Atau ada juga yang berpikir saya ingin menghabiskan modal sekian agar nanti begitu saya duduk saya mesti ngambil lagi. Nah, itu macam-macam Pak ini. Tapi yang pasti ada 3 syarat Pak untuk seseorang itu bisa menang dalam pertarungan. Yang pertama dia harus punya strategi sendiri. Harus punya tim sendiri. Harus punya modal sendiri. Jadi nggak boleh ini punya orang lain ini ataupun ada yang menjanjikan, nggak bisa juga. Jadi ketiga syarat ini penting agar apa? Agar dia bisa memanage kemampuan dia. Tapi kan di politik ini kan sesuatu yang unpredictable juga. Tidak pasti. Tidak pasti juga. Ada resiko ketidakpastiannya juga sangat tinggi. Oh, sangat tinggi banget, Pak. Sangat tinggi banget. Karena itu bayangkan kadang untuk mengambil 10 kursi dalam satu dapil yang memperebutkannya bisa sampai 300 orang. Waduh. Bayangkan itu Pak, dengan semuanya punya kemampuan dan kapasitas yang sama. Gede-gede ini. Karena itu semua harus matang dipersiapkan. Walaupun saya terus terang nih, saya masih termasuk orang yang belum berhasil ya, masih gagal saya. Tapi begitupun janganlah kegagalan itu menjadi sebuah kita mundur ke belakang, tapi kita harus maju lagi gitu Pak. Tapi walaupun demikian semua perlu kita persiapkan, perlu kita matangkan juga. Karena itu di dalam berpolitik ini resiko juga perlu kita buat. Apakah risiko keuangan harus dilihat juga, risiko hukum, risiko nama baik, risiko risiko reputasi dan lain-lain, risiko regulasi, ini kan semua harus dibahas juga Pak dalam berpolitik agar apa? Agar ketika kita jadi kita bisa selamat, ketika kita tidak jadi juga bisa juga terabaikan. Jadi mohon maaf ini terkadang banyak teman-teman kita yang penting saya jadi nih, mau apapun berapapun bayar, mau menabrak regulasi apapun saya lakukan. Ternyata begitu dia jadi kena kasus, akhirnya gagal juga. Ini kan juga tidak kita inginkan seperti itu. Banyak sekarang Pak ada cameo yang muncul di masyarakat atau teman-teman kita, biar menang bermasalah yang daripada kalah terhormat. Saya kira itu bukan sebuah yang perlu kita tiru ya. Yang pasti kita kepingin menang juga dengan cara yang baik. Tidak kalah ya, kalau kalah janganlah kalau misalkan kalah hormat juga kan dia. Jadi nggak ada istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau saya berpegang prinsip menang juga harus dengan yang baik dan juga ya kalau bisa jangan kalah, walaupun saya sendiri adalah yang kalah gitu ya Pak. Jadi tapi saya kira ke depan ya harus kita buat bagaimana resiko itu bisa kita atasi, bisa kita manage agar apa? Agar semua bisa kita atasi dan bisa kita raih sebuah kepentingan itu gitu Pak. Nah sekarang saya ingin tanya Pak, di Indonesia ini kan terus aja orang yang menjadi politikus kan tanda petik mereka menjadi politikus ingin kaya. Ya ingin cari uang sebanyak-banyaknya. Ya bahkan mungkin jadi pejabat ya sudah, apa yang bisa dikorup lah. Ya. Nah kalau di luar negeri mereka tuh menjadi politikus, mereka tuh ingin mengabdi. Ya, dan mereka tuh sudah jadi kaya terlebih dahulu. Mereka sudah jadi kaya, baru mereka jadi politikus. Ya, mereka ingin mengabdi, ingin memberikan diri untuk bangsa dan negara. Di sini kebalikan, orang yang mohon maaf kekayaan terbatas, tapi ingin menjadi politikus untuk apa? Untuk mencari kekayaan. Itu bagaimana Pak? Pola pikir tersebut. Ya makanya saya sampaikan tadi Pak Pridi, memang kita ini kan negara tradisional menuju masyarakat tradisional menuju masyarakat modern Pak ya. Demokrasi kita juga tidak semodern yang kita secara substansinya, secara covernya sudah demokrasi, tapi substansi di dalamnya kan masih banyak ini Pak. Yang bolong-bolong. Warna-warninya macam bolong-bolong seperti Pak sampaikan tadi. Ada orang yang ingin menjadi jabatan di legislatif maupun eksekutif. Ya awalnya dia ingin mengkampanyekan agar untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi masyarakat, tapi ternyata berbeda gitu ya. Tapi saya mengambil prinsip seperti ini Pak. Ketika saya kemarin maju di ajang pilkada sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara, berpasangan dengan Bapak Edi Rahmayadi, saya mengambil prinsip begini Pak, sesuai dengan keyakinan saya, agama saya. Ada dalam satu kaidah usul fikih itu adalah sebuah kaidah untuk mengambil hukum-hukum Pak dalam agama kita, dalam agama kami.
Bunyinya begini, tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Salah satu tujuan kita menjadi pemimpin itu adalah untuk memberikan kemaslahatan Orang banyak. orang banyak. Kemaslahatan bagi Itu diri. benar. Itu. Jadi bukan yang lain, Pak. Bukan untuk keluarga, Pak ya. Bukan untuk keluarga, Pak. Saya kira ini. Jadi tujuan kita apa? Pertanyaannya, apakah kalau kita di luar tidak bisa memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi masyarakat? Tentu bisa. Bisa, Pak, di Pak mana-mana Freddy, bisa. Pak Freddy sekarang dia punya podcast, punya menulis buku, jurnal, tabloid, artikel. Sekarang punya podcast, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Berarti Bapak secara tidak langsung sudah sebagai ro'iyah, sebagai pemimpin, Pak. Oke. Sebagai bagian dari yang memberikan kebaikan masyarakat. Itu berarti sudah sesuai dengan kaidah tadi. Tapi permasalahannya adalah ketika kita sebagai menjadi calon kepala daerah atau kita menjadi terpilih kepala daerah sebagai bupati, gubernur atau apapun, tentu akan lebih banyak lagi, Pak, yang bisa kita berikan manfaat itu. Betul, betul. Saya pikir begini, Pak. Semakin tinggi jabatan kita, semakin besar tanggung jawab kita, dan kemudian kita abai, gagal, lalai, itu semakin besar dosanya. Betul, Pasti, Pak. Pasti itu pasti, Pak. Karena tadi saya katakan ya, tujuan untuk menjadi kepemimpinan atau merebut sebuah kepemimpinan itu adalah untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Dan itu adalah perintah undang-undang juga demikian, Pak. Perintah agama, perintah undang-undang, dan semua budaya kita juga, apakah budaya dari Aceh sampai ke Papua, termasuk mungkin budaya yang ada di tempat Bapak di Manado, itu semua punya pameo itu juga, bahwasanya kepentingan masyarakat itu lebih utama daripada kepentingan pribadi. Bahwasanya kepemimpinan itu adalah untuk memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Permasalahannya adalah sekarang ketika sudah mulai duduk di tempat yang sudah dicapai itu, di sini mulai muncul kepentingan. Ada orang lain yang datang memberikan masukan ini itu. Istri yang kasih masukan, anak kasih juga masukan. Waduh. Karena itu disinilah sebenarnya perlunya kita yang dalam diri kita, niat kita apa, Pak? Semua kembali kepada niat, Pak. Oke, betul. Jadi kalau niat kita, itikat kita, Bapak punya sebuah itikat akademi. Itikat akademi. Ya. Kalau itikatnya sudah baik, niatnya sudah lurus, hatinya sudah bersih, maka ini akan bisa yang mengawasi dia supaya tetap di rel. Jadi itikat ini penting nih, Pak. Niat ini penting, makanya dalam setiap agama apapun, kalau melakukan sebuah perbuatan, niatnya apa nih? Motifnya niat, apa? Ya, intention apa? Kalau dari awal sudah salah, berarti salah dong. Makanya semua itu kembali kepada niat, etikat, intensi, keinginan yang awal ini, yang menjadi nilai-nilai dari awal ini sebagai fondasi kita, ini harus dijaga ketika kita nanti duduk di sebuah jabatan itu. Jadi ini yang saya kira kadang bisa berpengaruh, bisa melenceng dan lain sebagainya. Dan saya kira siapapun nanti, mungkin Pak Freddy suatu saat nanti akan terpilih nggak mau jadi politikus, nggak mau jadi gubernur atau anggota legislatif, mungkin Pak bisa jadi nanti Bapak diusulkan oleh gitu. Partai PDI Perjuangan karena Bapak punya konsentrasi untuk memberikan kebaikan, bisa jadi kan, Pak? Gitu ya. Kenapa kita nggak tahu, Pak? Kita besok ini kita nggak tahu. Pokoknya penting saya punya niat, ya sepanjang saya diberikan waktu dan usia dan kepercayaan, saya berharap saya tetap akan melakukan apa yang saya inginkan untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan lebih banyak orang. Itu poin saya. Makanya dalam industri perasuransian yang saya yakini saat ini, apapun halangan yang saya hadapi di depan, bahkan mohon maaf otoritas sekalipun, saya akan coba diskusi dengan mereka dan saya akan hadapi. Kalau misalnya mereka nggak setuju, saya akan coba diskusi. Kalau ternyata memang kita berbeda pendapat, ya apa boleh buat? Ya boleh kan beda pendapat kan gitu. Ternyata mereka menurut saya nggak bagus dan menurut mereka bagus, ya silahkan gitu. Betul. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan lah. Apalagi saat ini yang Bapak mau coba sampaikan terkait dengan politik dan resiko. Saya kira apapun profesi yang kita tekuni, yang kita jalani saat ini, saya kira resiko itu perlu kita manage, Pak. Apakah di dalam industri perasuransian, industri keuangan, di dalam mungkin kita punya sebuah usaha, itu semua perlu kita lakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, manajemen resiko yang baik, termasuk juga dalam perpolitikan. Oke. Coba jadi sekarang, Pak, Pak, sebagai PDIP ya? PDIP PDI Perjuangan ya. Silakan. Contoh,
Di dalam politik itu ada satu orang yang ada mungkin beberapa hal yang mungkin orang lupa ya atau abai. Udahlah nggak ada masalah kan saya tidak melanggar aturan. Ya. Saya tidak melanggar hukum. Tapi di situ ada resiko reputasi nama baik. Ternyata Pak, kalau kita mau jujur, resiko reputasi dan nama baik ini jauh terkadang lebih besar akibatnya daripada hanya sekadar resiko hukum pamannya. Jadi ini kadang yang nggak boleh juga. Jadi dalam asuransi kan kita lihat Pak. Betul. Salah satu resiko itu adalah resiko Reputasi nama betul, baik. Betul. Tidak hanya sekedar clear secara regulasi hukum, resiko hukum, tapi resiko reputasi juga perlu kita perhatikan. Ya, karena Kenapa? itu masyarakat umum melalui sosial media bisa menghukum kita. Bisa menghukum kita dan itu lebih parah daripada dihukum mungkin secara regulator. Walaupun mungkin sama-sama tidak benar, tidak baik ya, tidak kita harapkan. Tapi saya kira dalam dunia politik itu juga itu perlu kita buat. Jadi makanya orang yang mungkin sudah pernah mendapatkan ilmu manajemen risiko, mungkin dia dalam setiap praktek politikannya akan dia bisa hadapi, bisa dia terapkan, maka itu akan punya alat dia untuk bisa kira-kira melihat nanti seperti apa nanti praktek politikan yang baik. Tentu kita harapkan juga ke depan, kalaulah saya berpikiran begini Pak Freddy, kalau semua partai politik, semua politisi, semua anggota legislatif, semua para pemimpin-pemimpin kita, mereka itu bisa menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, maka negara kita akan lebih baik dan lebih modern Pak. Kenapa? Semua akan sesuai dengan regulasi, semua akan sesuai dengan hukum, semua akan sesuai dengan nama baiknya bisa dijaga, semua akan bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi masyarakat, dan itu semua adalah salah satu nilai-nilai yang perlu dibuat. Jadi saya kira siapapun dan mungkin semuanya kita, baik dari pemimpin yang paling atas maupun sampai ke rumah tangga kita juga, sampai ke tingkat yang paling bawah, ya harus kita bisa melihat bahwasanya manajemen risiko ini sama seperti yang disampaikan tadi Pak Freddy, di perusahaan juga kita terapkan, di politik juga harus kita terapkan. Apa? Tujuannya untuk memberikan kemaslahatan Pak. Tujuan kepemimpinan itu apakah dalam segmen legislatif maupun eksekutif adalah untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan, dan juga yang terbaik lah bagi masyarakat kita, bukan untuk yang lain. Oke. Nah, jadi yang pasti Anda gagal sebagai politikus, Anda tidak punya asuransi. Tidak ada asuransi untuk kegagalan politikus. Ya. Oleh sebab itu, pesan Bapak terakhir untuk para politikus, ya, supaya bagaimana melakukan manajemen risiko, jangan sampai mempertaruhkan mereka punya harta semuanya untuk masuk sebagai caleg. Silakan Pak. Oke. Jadi memang di politik ini kan adalah termasuk yang prinsip yang tidak punya kepastian kan. Kadang kita berjuang mengeluarkan sekian puluh miliar, ternyata gagal juga. Ada juga sebaliknya, karena bagus nasibnya, dia juga bisa berhasil. Jadi karena itu, apapun, dimanapun, dan kapanpun ya harus punya prinsip tata kelola risiko yang baik ya. Jadi jangan kita tahu nih, sudah tahu risiko ini sudah kita hadapi dan karena kita masih terabas juga. Karena kita di belakang kena hukum, kena proses hukum. Jangan juga demikian. Jadi sekali lagi kita tidak ingin bahwasanya mendapatkan sebuah kepemimpinan itu harus melanggar aturan, juga tidak kita harapkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan lebih bagus menang bermasalah daripada kalah terhormat, saya kira nggak demikian juga, karena bagaimanapun sekecil apapun permasalahan itu suatu saat akan bisa dibuka atau diungkit oleh orang lain, oleh lawan politik dan segala macam. Jadi saya kira kepada seluruh politikus ataupun calon politikus perlu diperhatikan betul, atasi risiko Anda agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik, agar bisa mendapatkan nama yang lebih baik, dan saya kira itu adalah tujuan kita. Untuk apa kita duduk dalam suatu tempat ternyata pada akhirnya membawa kemudaratan, membawa kerugian bagi kita, nama baik keluarga dan anak-anak kita. Iya, betul. Nah, saya kira itu Pak. Saya kira ke depan kita berharap politik kita ini adalah politik yang modern, yang semua risiko itu bisa diatasi dan kembali kepada substansi demokrasi, yaitu memberikan kebaikan bagi masyarakat kita, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Itu Pak substansi dari. Terakhir Pak, satu pertanyaan terakhir. Saat ini, kalau kata saya mau jadi politikus, ya, berapa persen dari saya punya aset yang saya harus siapkan agar saya aman walaupun gagal? Bagaimana? Misal katakan saya punya aset katakan 10 miliar,
ya. Kan saya nggak mungkin menaruh 10 miliar tersebut dalam saya punya ajang untuk jadi politikus. Berapa persen, Pak? Apakah cukup 1 miliar atau maksimum 3 miliar? Iya. Jadi memang Pak, ke dalam hitungan ekonomi atau bisnis dengan politik ini kadang nggak bisa di apple to apple dibandingkan ya Pak ya, karena memang sangat berbeda dia. Jadi saya kira kembali kepada di politik ini kan perlu ada feeling Pak. Feeling ini sejauh mana ini? Apakah memang harus kita gelontorkan semua hasil kita? Nanti kalau bisa gagal gimana? Makanya itu Pak, itu ada perlu feeling ya. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa melihat feelingnya seperti apa nih. Jadi kalau memang dia merasa memang dia sudah menguasai semuanya, tinggal harus menggelontorkan itu agar dia menang, mungkin dia tidak masalah. Ya tapi maksudnya mempertaruhkan semua dia punya aset dalam suatu pertandingan tanda petik. Iya. Gambling ini. Makanya saya katakan tadi Pak, ini kan orang yang berpolitik ini kan ada macam-macam tujuannya. Kalau dia hanya ingin bagaimana supaya saya menang, apapun yang penting saya menang, nama baik saya harus menang. Tentu dia harus melakukan semuanya gitu Pak, dengan cara apapun. Tapi ada juga sebaiknya tidak demikian juga. Makanya saya katakan tadi di politik ini, dalam bisnis dan politik ini tidak bisa ada yang bisa diperbandingkan, ada yang tidak bisa. Tapi bagi saya tentu semua itu harus kita hitung risikonya. Ya, jangan juga kita berpolitik terakhir kita tidak punya satupun aset yang kita tinggalkan untuk kita, itu tidak berarti tidak berpolitik dong. Berarti jadi gembel nanti. Jadi gembel dong. Aduh, kasihan amat. Berarti untuk apa dia berpolitik? Padahal politik itu apa? Suatu tata cara untuk menuju kebaikan. Kan itu Pak. Tata cara, tata kelola kita untuk menuju kebaikan. Jadi jangan juga kita ingin mendapatkan sesuatu kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik dan akhirnya juga tidak baik. Itu berarti tidak baik. Jadi feeling tadi itu perlu Pak. Antara tujuan dengan kemampuan kita harus kita sesuaikan dan bisa kita maksimalkan. Itu saya kira. Itulah politikus sejati. Ngomongnya kadang-kadang tidak clear. Kalau saya, ya, bila mana katakanlah Anda punya duit 10 miliar, Anda mau jadi politikus, ya, Anda tidak boleh mempertaruhkan 10 miliar tersebut, ya. Anda maksimum Anda lihat Anda punya kebutuhan berapa biaya hidup Anda ke depan, dan kemudian Anda komunikasi dengan pasangan Anda. Jangan sampai Anda gagal jadi politikus kemudian Anda cerai sama pasangan Anda. Betul? Jangan sampai Pak, jangan dong. Dan kemudian kalau misalnya Anda jadi, ya kemudian Anda mau cari kembaliannya supaya uang tersebut bisa kembali, kan bahaya kan gitu loh. Bahaya juga. Begitu. Ya, jadi apapun Anda silakan Anda pikirkan baik-baik. Yang pasti jangan sampai Anda tidak punya suatu rencana kebaikan dan kemudian Anda mempertaruhkan segala sesuatunya dan kemudian Anda gagal. Karena asuransi tidak punya proteksi untuk politikus. Untuk boleh. Belum ada Pak ya? Belum ada. Begitu demikian Pak Hasan, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Thank you. Sampai jumpa. Salam untuk guru asuransi. Sukses. Bye.